Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik, yaitu tema terkait dengan emiten sektor semen ya, di mana belakangan pergerakan harga sahamnya cukup menyita perhatian. Nah, untuk membahas sektor semen, kita sudah kedatangan equity research analyst Ruth Jessica yang tentunya sudah cukup berpengalaman ya di sektor ini. Jadi nanti kita akan kulik-kulik terkait dengan dua emiten ya yang cukup besar di sektor ini, yaitu SMGR dan INTP. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan. Di awal Juni ini saham SMGR dan INTP ini naiknya cukup lumayan lah, dan itu menjadi perhatian investor di pasar. Nah, kira-kira faktor apa sih yang menjadi pendorong kedua saham tersebut itu kinerjanya di market cukup bagus gitu? Oke, jadi memang kalau dari sisi share price kita lihat SMGR dan INTP kalau kita ukur nih dari titik low di Juni sampai high di Juni sekitar 17-27% ya Mas Mino kenaikannya, which is itu lumayan setelah itu penurunan yang cukup tajam juga. Betul. Nah, sebenarnya ini ada beberapa faktor Mas Mino kenapa sih harga saham itu bisa ibaratkan rebound lah di bulan ini. Jadi ada beberapa faktor, di sini aku rangkum jadi 4 faktor. Jadi yang pertama di bulan Mei 2024 kan ini udah selesai ya. Nah, itu biasanya pasti akan muncul data penjualan, volume penjualan semen. Nah, ternyata cukup baik hasilnya. Jadi per Mei ini ternyata volume penjualan semen yang domestik itu naik sebesar 11,5% secara year on year. Di mana bulan sebelumnya itu turun gitu. Jadi in total kalau kita hitung gitu ya, tahun ini tuh naik 2,8% secara year on year. Which is ini cukup mungkin kalau relatif dari perusahaan lain kok kecil gitu ya. Cuman kita mengingat bahwa kedua emiten ini udah emang besar dan mereka emang ya duopoli lah, ibaratkan duopoli gitu ya di semen industri di Indonesia. Dan kalau kita lihat angkanya ini di bulan Mei ini cukup signifikan ya kalau dibandingkan dengan 5 bulan. Artinya memang ini ada faktor musiman juga kali ya. Iya, benar Mas Mino. Nah, itu menyangkut ke faktor yang kedua. Jadi di faktor yang kedua ini cuaca lebih baik. Artinya cuaca lebih kering gitu ya Mas Mino di sepanjang bulan Mei ini. Jadi udah nggak terlalu banyak lagi hujan, sehingga kalau misalnya kita lihat juga pekerja konstruksi, khususnya untuk pekerja konstruksi kayak yang di IKN ataupun konstruksi gedung-gedung lainnya bisa bekerja lebih optimal karena cuaca yang mendukung. Dan selanjutnya kita juga lihat bahwa kita sudah terlepas dari fase-fase yang cukup panjang nih liburnya. Ada libur pemilu, libur Imlek kemarin, Lebaran bahkan. Jadi memotong waktu yang cukup banyak gitu ya. Nah, semester 1 kemarin khususnya kuartal 1 kemarin. Nah gitu. Nah, jadi dengan adanya cuaca yang lebih baik, ya penjualan semen juga terrefleksi gitu dari volume penjualannya. Dan ada faktor yang ketiga nih, sentimen di mana perusahaan semen ini, SMGR dan INTP menaikkan ESP. Kalau kemarin dari rapat yang terakhir, si SMGR ini menaikkan harga 3%, tapi di certain area, nggak semua wilayah ya. Tapi di area-area di mana dia jadi market leader. Jadi kita kan melihat bahwa meskipun kemarin-kemarin kan narasinya untuk semen tuh adalah weak purchasing power gitu, tapi dengan strategi yang benar, penetapan strategi yang benar, SMGR bisa nih menaikkan harga 3% dari Mei ini. Mungkin belum kerasa karena kan baru Mei kan. Belum lagi ada lagging dari inventory dan lain-lain gitu. Jadi kita lihat ini juga cukup positif di respon market, dan yang kita lihat juga bahwa perlu ada cost leadership yang bagus sih supaya margin dari kedua perusahaan ini juga tetap terjaga. Dan ini faktor yang keempat yang mungkin sebagian dari kita juga udah tahu. Jadi di Mei kemarin ada rebalancing dari MSCI. Jadi MSCI itu kan ada di berbagai negara juga gitu ya. Dia melihat saham-saham yang potensial dari berbagai negara, mengukur liquidity dan lain-lain gitu. Nah, tapi di Mei kemarin kita lihat udah berakhir nih efek dari rebalancing SMGR karena SMGR dikeluarkan gitu dari si indeks ini, MSCI Indeks Indonesia gitu. Jadi kita lihat karena udah berakhirnya efek rebalancing ini, jadi harusnya bisa kembali back to fundamentalnya lagi gitu.
Ya, jadi kalau kita lihat dari beberapa faktor yang tadi Ruth jelaskan ya, ini istilahnya hal-hal yang buruk itu udah berlalu dan hal-hal yang positif itu udah mulai muncul ya. Jadi harapannya tentunya ke depan akan positif ya untuk kedua saham tersebut. Ya, meskipun masih ada bayang-bayang weak purchasing power tadi ya di Indonesia, karena kan keadaan makro kita mungkin belum tumbuh yang secemerlang itu, dan belum lagi ini sih Mas Mino, rupiah kita kan terdepresiasi, jadi ini juga bisa membuat cost dari si emiten ini, apalagi untuk raw materialsnya bisa naik gitu. Jadi kita antisipasi juga sih untuk kenaikan itu. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini semakin seru nih teman-teman, penjelasannya sangat clear ya. Oke, kemudian tadi ya sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Ruth terkait dengan semester pertama ya, banyak hal-hal seperti libur yang terlalu panjang yang ini tentunya mengganggu proses pembangunan konstruksi ya, dan maksudnya hari kerjanya jadi lebih pendek gitu. Kemudian cuaca juga kurang mendukung ya, kalau banyak hujan kan konstruksi juga terhambat. Nah, dengan berlalunya momen-momen seperti tadi ya yang sudah disinggung juga oleh Ruth, ini kira-kira akan menjadi faktor positif nggak untuk penjualan semen di semester kedua ini? Ya, mungkin by seasonality itu juga memang udah tercermin ya Mas Mino. Jadi second half pasti selalu lebih bagus. Di atas 50% deh kontribusi dari second half punya numbers gitu untuk semen company. Tapi yang kita lihat adalah setidaknya challenge yang besar ini atau mungkin obstacle yang besar ini udah lewat. Pemilu sekali 5 tahun kan kemarin. Terus Lebaran juga udah lewat. Jadi harusnya bisa lebih produktif lagi, dan sebenarnya bukan itu Mas Mino juga yang menjadi ibaratkan kenapa orang bersikap hati-hati, karena kan kita belum tahu nih arah pemerintahan ke depannya. Tapi dengan adanya hasil pemilu, terus cuaca juga membaik, jadi semakin banyak gitu faktor-faktor positif untuk semen industri. Meskipun tadi yang saya highlight adalah kita belum bisa lihat adanya recovery dari purchasing power masyarakat gitu. Belum lagi kemarin karena ada isu tapera dan sebagainya kan, jadi masyarakat makin was-was untuk mengkonsumsi. Gitu. Jadi yang kita harapin tetap dengan adanya upaya kerjasama emiten, misalnya kayak emiten SMGR kemarin dengan Bina Karya gitu kan, dan juga IKN masih juga jalan. Nah itu yang kita masih lihat masih ada nih peluang ke depannya untuk pertumbuhan ke depannya. Belum lagi ESP yang juga masih mulai pelan-pelan dinaikkan. Gitu. Next, tadi sebenarnya juga udah disinggung ya oleh Ruth terkait dengan ASP, walaupun ASP-nya ini untuk wilayah tertentu ya. Untuk wilayah tertentu, tidak untuk semua, karena itu bagian dari strategi mungkin. Nah untuk ASP ini kan memiliki peranan yang cukup penting ya, terutama terkait dengan kinerja keuangan dari emiten semen. Nah strategi penetapan harganya ini gimana sih Ruth untuk emiten ini biar margin mereka ini aman dan juga market share-nya itu tidak terganggu dengan kenaikan harga dari mereka gitu. Strateginya seperti apa yang mereka jalankan? Oke, Mas Mino. Jadi pricing strategi yang kita lihat memang dua-duanya punya caranya sendiri. Mau INTP mau SMGR itu punya caranya sendiri untuk mempertahankan marginnya. Jadi kalau SMGR di tahun 2024 ini dia mau mencapai atau goals-nya EBITDA marginnya itu sekitar 20%. Nah, kalau misalnya untuk INTP sendiri ya hampir sama sih, sekitar 21-22%. Jadi ya beda-beda tipis gitu. Nah, cuman kalau caranya INTP dia menaikkan harga itu untuk meminimalisasi efek dari adanya depresiasi rupiah. Kan kita tahu ya Mas Mino, rupiah sudah 16.200 betah di angka 16 ribuan gitu ya. Nah, jadi itu untuk menekan hal tersebut. Nah, kalau misalnya untuk SMGR memang di sebagian wilayah dia tetapkan gitu ya, kayak sekitar 45 wilayah gitu ya, 45% dari total wilayah di mana dia memang jadi market leader di wilayah itu, dan mereka dari pihak manajemen bilang bahwa tidak ada efek negatif lah, maksudnya respon negatif dari pasar tuh nggak ada gitu. Sampai saat ini yang mereka lihat nggak ada, jadi harusnya masih aman gitu ya, apalagi nggak langsung 10%, 20% gitu kan. Yang kita lihat juga masih relatif aman. Nah, tapi kalau untuk SMGR dia ada sinergi. Kan kemarin di akhir 2022 dia kan baru selesai
akuisisi dengan SMBR. Nah, jadi nanti setelah adanya penyelesaian permasalahan internal, misalnya kan orang baru akuisisi kan nggak mungkin langsung bagus semua kan, udah diselesaikan sinergi di internal, jadi mereka bisa memanfaatkan rute-rute si SMBR punya gitu. Jadi harusnya untuk land transportation cost-nya harusnya bisa lebih murah gitu. Itu untuk upaya SMGR selain menaikkan ASP, dia juga bisa menekan biaya land transportation cost-nya tadi. Iya gitu. Nah terus yang kita lihat juga sebenarnya ketika SMGR juga ini sih menekan biaya manufacturing cost-nya gitu. Jadi ada biaya overhead yang dia udah tekan banget, yang kita lihat di first Q kemarin, harusnya itu bisa stable sih. Kita expect dia stable ke depannya. Jadi harusnya marginnya bisa terjaga. Meskipun memang tantangannya itu bukan dari cost-nya lagi, tapi dari sales-nya ya. Dari sales-nya. Sisi permintaan. Iya. Kalau misalnya masyarakat belum kuat nih dari sisi permintaannya, terlihat kan di 5 months ini untuk bag yang semen kantong itu masih bertumbuhnya minus 1,3%, berarti kan ada penurunan kan. Sedangkan kalau untuk bulk semen curah itu double digit gitu. Jadi kita lihat sekitar 13%-an secara year on year gitu ya di 5 months ini. Jadi yang kita lihat bahwa ya memang struggle masing-masing, tapi mereka udah mengerahkan kemampuannya gitu ya Mas Mino. Jadi ibaratkan perang harga mungkin nggak ada lagi. Paling kemarin cuma sedikit diskon lebaran, ya itu umum gitu kan. Ya karena memang tadi ya pemainnya kan cuma 2 ya. Iya, jadi pemain besarnya ya. Sebenarnya kayak ya cuma berdua, ngapain harus perang harga gitu kan. Yang penting bisa menjaga ini masing-masing lah. Profitability masing-masing sih. Betul. Oke, tadi udah pertanyaan 2 udah kejawab ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah ini terkait dengan sisi cost-nya ya. Harga batubara ini kan menjadi salah satu komponen ya dari sisi cost untuk perusahaan semen ya. Nah ini kan harga batubara diprediksi akan cenderung stabil lah ya, terkendali, tidak akan ada lonjakan kenaikan juga gitu karena permintaan dari global juga relatif masih cukup lemah. Nah kira-kira ini dampak terhadap efisiensi perusahaan semen ini besar, kecil atau gimana gitu Ruth? Kalau yang kita lihat sih sebenarnya masih cukup lukratif dan masih cukup menarik sih. Dan harusnya ketika cost-cost yang lain bisa di manage dengan baik, harusnya tetap efek positifnya tetap masih akan berlanjut ke depannya. Apalagi kan pemerintah masih sampai end of 2024 kan dia masih menerapkan HGBT kan. Jadi harusnya masih bisa terkendali gitu dari sisi bahan bakar ya, dari sisi fuelnya sendiri. Nah, yang kita lihat itu memang yang malah jadi obstacle itu ini sih Mas, ada bahan baku yang misalnya diimpor dan itu pakai link to USD. Itu sih yang kita lihat. Cuman itu masih bisa di-manage dengan baik sih sejauh ini dengan perusahaan. Gitu. Yang tadi salah satunya dengan cara menaikkan ASP, manage cost yang lain gitu ya. Dan kalau yang kita lihat sih sebenarnya untuk kembali lagi untuk SMGR sendiri dia masih mempertahankan margin di 20%-an. Kalau misalnya untuk INTP di 20-21% gitu di 2024 sambil menjaga harga yang stabil supaya lebih ini ya Mas, lebih terjagalah profitabilitasnya karena semen company itu melihat bahwa nggak ada gunanya sebenarnya kita perang harga gitu. Padahal kan memang kita kan tahu bahwa kenaikan ini juga masih bisa diterima oleh masyarakat gitu. Meskipun kembali lagi semoga ya masyarakat juga bisa lebih bergairah untuk mungkin merenovasi rumah, membangun ataupun mungkin usaha-usaha pemerintah yang lainnya. Karena memang masih back-nya sih yang masalah. Kalau bulk-nya masih aman karena ya masih ada IKN proyek, masih ada PSN proyek yang lain gitu kan. Jadi menurut kita sih masih terjaga dari sisi bulk-nya. Tapi kalau dari sisi back ya minus 1,3% kan berarti orang-orang pada di hold dulu nih dananya. Mungkin untuk renov atau untuk bangun-bangun yang lain gitu. Berarti secara umum kalau ngomongin harga batubara ini masih jauh aman lah ya buat perusahaan-perusahaan semen gitu karena tadi kelihatannya mereka cukup confident untuk menjaga margin sesuai dengan target mereka. Benar.
Oke, next kita ke pertanyaan yang cukup krusial nih. Oke. Dan ini tentunya terkait dengan fundamental dari emiten semen. Nah, kira-kira nih Ruth, tentunya udah ngitung juga nih, kira-kira bagaimana sih proyeksi pendapatan dan laba bersih dari kedua emiten semen, kemudian juga rekomendasinya apa dan target harganya nih berapa nih biar bisa menjadi patokan nih untuk investor Sobat Genvest yang mau berinvestasi di kedua emiten tersebut gitu. Oke. Jadi dengan melihat kemarin Mas Mino first key result kemarin, terus kita lihat lagi manajemen ada update sedikit untuk guidance-nya gitu ya. Kita menetapkan target harga untuk SMGR itu di range 7.300 dan INTP di 10.500 rupiah gitu per lembar sahamnya. Nah, itu kita dapat dari tadi EBITDA margin yang perusahaan proyeksikan 20% sama di Semen Gresik 20% tadi. Iya, untuk EBITDA marginnya 20%. Kalau INTP 21 sampai 22%. Nah, terus kita lihat juga bahwa INTP ini lumayan besar nih Mas Mino untuk sales growth-nya. Kenapa? Karena kita expect dari adanya penambahan gerobogan. Karena gerobogan ini bisa menambah market share INTP terhadap total industri itu kayak sebesar 2%. Gitu. Jadi itu juga bisa menjadi next catalyst lah untuk INTP punya numbers gitu. Dan di Mei udah kelihatan ya market share dari gerobogan? Ya, dari Januari sih sebenarnya. Dari Januari kemarin udah mulai kelihatan. Cuman yang jadi satu concern kita dan masih kita lihat, yang investor juga perlu lihat adalah sinergi antara gerobogan sama si INTP. Karena kan mungkin gerobogan punya fuelnya sendiri kemarin, yang mana harusnya lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Nah, itu lagi disinkronize sekarang gitu. Hopefully mungkin tahun ini udah cukup bisa lah untuk INTP synchronize, terus bisa makin kenceng lagi gitu maksudnya penjualannya gitu. Oke, terima kasih banget nih Ruth atas penjelasan yang cukup lengkap ya tadi dari pertama sampai terakhir. Semoga jawaban dari Ruth ini bisa memberikan tambahan informasi ya untuk mengambil keputusan apakah akan berinvestasi di kedua saham yang tadi kita bahas. Demikian podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!